Kapolsek Riau Timur, Koramil 1602 Polewali, Ketua Panwascam beserta anggota untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Kami mengundang dengan hormat Bapak Camat Riau Timur, Kapolsek Riau Timur, Koramil 1602 Polewali, Ketua Panwascam beserta anggota untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Camat Riau Timur, yang saya hormati Kapolsek Riau Timur, yang saya hormati Koramil 1602 Polewali, yang saya hormati Ketua dan anggota Panwascam Riau Timur, yang saya hormati Lurah dan Kepala Desa sekecamatan Riau Timur, yang saya hormati Ketua PPK beserta anggota, yang saya hormati PAC Kecamatan Riau Timur, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, yang saya hormati Kepala Sekretariat Panwascam beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan PKD yang juga sempat hadir hari ini. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenaannya lah kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Sebelum kita untuk mulai kegiatan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
menyanyikan lagu Mas Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, menemani keterangan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, menunjukkan harapan reformasi. Doa semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Hadirkan diri, berintegritas tinggi, menjaga hak diri di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Demokrasi bangsa bersama kami pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa bersama kami pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Doa. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur karena boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih kami boleh Kau berkati sepanjang perjalanan sehingga selama di sini. Ya Bapa, sekarang ini kami akan memulai sosialisasi kami. Bapa, masih banyak hal yang harus kami bicarakan pada hari ini. Banyak hal yang harus kami putuskan pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu. Turunlah roh kebijaksanaan, supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menemani sosialisasi kami ini, sehingga apa yang kami putuskan bisa benar-benar menjadi sesuatu yang terbaik. Kami percaya Roh-Mu yang akan membantu kami mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa supaya hasil dari rapat kali ini bisa menjadi berkat sesama. Biarlah hasil rapat ini juga menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu lebih tinggi. Kami tahu Bapa, masih banyak hal yang perlu kami bicarakan, tapi kami percaya karunia-Mu membantu kami dalam sosialisasi ini. Pada akhirnya kami mendoakan dan fokus dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga dapat hasil yang terbaik. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya berdiri. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam
Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Panitia Pengelola, tentunya kita tak henti-hentinya selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih sehat rohani dan jasmani, sehingga kita dapat hadir untuk menghadiri undangan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Riau Timur pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita dari surat yang kita terima, tentunya kita dalam benak pikiran kita kira-kira apa yang akan nanti materi apa yang akan disampaikan oleh panitia kepada kita. Bagi saya sebagai pimpinan wilayah di kecamatan ini, saya mau menyampaikan ada tugas dan fungsi daripada Panwascam tingkat kecamatan Riau Timur, yang adalah juga tugas kita. Panwascam atau Panitia Pengawasan Pemilu tingkat kecamatan itu punya tugas yang sangat berat. Mereka melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu yang ada di wilayah kecamatan Riau Timur. Mengawasi setiap tahapan apabila ada pelanggaran-pelanggaran, tentunya kita yang hadir pada kesempatan ini kita memberikan informasi kepada panitia. Bisa saja panitia ini nanti mereka sendiri yang menemukan, tetapi juga ada laporan. Jangan sampai ini hanya tugasnya mereka, tapi masalah yang terjadi di desa atau di kelurahan di wilayah kita sendiri mau ini, tapi mestinya kita informasikan kepada panitia pengawasan untuk ditindaklanjuti. Yang paling penting dibuktikan dengan bukti-bukti yang benar. Jangan sampai kita hanya menyampaikan informasi pelanggaran itu tapi tidak didukung dengan data yang akurat. Apa saja tahapan-tahapan apa saja? Tentunya kita ini sudah lalui beberapa tahapan ini. Mulai dari pendataan kemarin, tugasnya sudah melakukan, tugas Panwascam sudah melakukan monitoring, pengawasan, dan ada data dokumen, data pemilih tetap yang sudah dipasang masing-masing PPS sudah ada. Itu juga bagian dari pengawasan. Ada tahapan-tahapan berikutnya, katakan tahapan kampanye. Pada kesempatan ini saya mau menekankan kepada kita semua, Bapak khususnya Bapak Desa yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas, yang motor-motor desa yang plat merah itu, apabila di satu kesempatan ada kampanye, misalnya itu tidak boleh menggunakan kendaraan itu untuk ikut terlibat di sana. Jangan pakai kendaraan pribadi. Itu nanti salah satu bukti misalnya kita ikut, itu kita sudah melanggar aturan. Bahkan kami juga di ASN juga, misalnya saya jalan dengan motor dinas atau dengan kendaraan dinas, itu juga tidak dibenarkan masa kampanye umpamanya. Lalu kami di ASN itu ada netralitas. Jadi kami tidak boleh memihak pada siapa saja. Kami netral, tidak boleh ikut hal-hal yang berkaitan dengan mendukung salah satu kandidat atau itu tidak dibenarkan. Misalnya kami juga terlibat. Zaman sekarang kan ada HP, kan tinggal potret, bila ini dia ikut terlibat di sana dengan dia punya keterlibatan, dengan dia punya misalnya saya ikut di salah satu itu lalu saya ngomong di dalam forum. Nah, itu mungkin bisa itu nanti disampaikan kepada Panwas dengan dokumen ini. Kita klarifikasi dulu. Bukan serta-merta hanya sampai kecil langsung kita proses, tapi Panwascam turun untuk melakukan klarifikasi benar atau tidak. Kalau memang benar, kita proses. Itu bagi kami yang ASN. Tidak boleh. Itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN. Dan siapa saja yang termasuk dalam ASN, kita ketahui juga nih. Para PNS ada guru-guru yang ada. P3K, dan sekarang ada tenaga-tenaga P3K yang sudah ditempatkan. Ada tenaga-tenaga kontrak. Contoh misalnya pendamping desa, PKH,
atau tenaga-tenaga kontrak yang digunakan oleh keuangan negara yang bayar mereka itu. Mereka harus netral, tidak bisa terlibat. Sekarang yang menjadi soal bagi kita, kalau memang hal-hal itu mungkin kita tidak temui, tetapi di medsos kita akan tahu orang-orang yang mendukung salah satu, mungkin dengan mereka punya kalimat-kalimat di dalam itu perlu kita pantau mereka. Misalnya ASN, dengan mereka punya euforia yang begitu tinggi mendukung salah satu itu, coba dikutip langsung klarifikasi, saling mereka dan klarifikasi. Nah, ASN ya seperti itu tidak netral nih. Kalau ada aturan menyangkut yang mengatur tentang netralitas, walaupun kau mendukung salah satu, tapi tidak boleh diekspos di dalam medsos itu. Terserah, itu kau punya hak pribadi yang kita punya. Kalau yang terbuka untuk publik, untuk umum ketahui, nah itu yang resiko. Itu bagi kami yang kita yang ASN, termasuk bapak pedesa nih. Tapi sudah ada menggunakan kendaraan dinas tidak boleh, apalagi kita. Itu urusan pribadi, tetapi untuk publik itu tidak boleh kita tampilkan secara terang-terangan. Jadi tugasnya Panwas Cam, mari kita dukung tugasnya Panwas Cam sehingga dalam kegiatan pemilu, tahapan pemilu sampai dengan hari pemilu tanggal 14 Februari 2024 Kecamatan Luhur Timur aman dan terkendali. Itu harapan kita bersama. Setuju tuh saya omongin? Aman dan terkendali. Apabila ada persoalan yang terjadi di desa atau di wilayah kita masing-masing, mari kita sampaikan di petugas Panwas Kecamatan untuk melakukan klarifikasi. Itu semua tahapan kampanye, bahkan sampai dengan hari saat pencoblosan itu kita diawasi. Misalnya terjadi kecurangan dan data itu harus lengkap, jangan sampai kita hanya sampaikan setengah-setengah. Itu juga menjadi bumerang untuk kita sendiri, bumerang untuk para pelapor itu kalau data itu tidak lengkap. Kalau PPK itu melayani, kalau Panwascam itu mengawasi. Jadi PPK melaksanakan tahapan diawasi oleh Panwascam. Jadi itu bedanya di situ. Mereka melakukan pengawasan. Oleh karena itu harapan kita semua supaya tahun 2024 di pemilu 14 Februari supaya pemilu ini dapat berjalan aman, lancar, tertib dan terkendali. Itu harapan kita semua. Saya kira ini saya sampaikan. Saya minta maaf kalau memang ada hal-hal yang menyentil, tapi bagi saya kira tidak ada hal ini untuk kepentingan pembangunan kita di Kecamatan Luhur Timur. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Luhur Timur, yang saya hormati Bapak dan Ramil 160202 Woluwaru atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Luhur Timur bersama anggota, yang saya hormati pula Ketua PPK Luhur Timur bersama anggota, yang saya hormati para kepala desa Kecamatan Luhur Timur dan Lurah Otineso, yang saya hormati pula Bapak Ibu perwakilan dari partai Kecamatan Luhur Timur berkesempatan hadir di tempat ini. Singkatnya, hadirin sekalian yang hadir di tempat ini. Pertama-tama wajib kiranya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaannya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan dibawakan oleh Panwascam. Pada intinya kami berpesan, namanya sudah jelas, kita pesta demokrasi. Pesta adalah kita merayakan, kita bersenang-senang.
Jadi pada intinya di situ kita berpesta dengan memberikan suara kita masing-masing. Saya harapkan jangan ada fanatik yang berlebihan. Fanatik yang berlebihan yang sifatnya bisa mengundang permasalahan-permasalahan yang sifatnya akan mengganggu situasi Kamtibmas di wilayah kita. Pada intinya pelanggaran-pelanggaran, permasalahan-permasalahan di saat nanti proses-proses pemilihan, ada Panwascam yang mengawasi. Panwascam nanti kalau seandainya ada teguran dari Panwascam, tolong dihargai dan diterima. Karena itu kalau Panwascam sudah tegur berarti ada pelanggaran di situ. Jika pelanggaran itu ditegur, yang masih batas toleransi, silakan diupayakan pelanggaran itu dihilangkan. Seandainya pelanggaran berat, ya seandainya masih bisa ditolerir tapi tidak bisa ikuti, nanti Panwascam akan berkoordinasi dengan kami pihak kepolisian, karena pemilu ini ada undang-undangnya. Undang-undang berarti ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau sudah sampai di kami tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kami akan berkoordinasi, kalau memang seandainya bisa proses hukum, kami akan laksanakan prosedur hukumnya sesuai dengan prosedur aturan undang-undang yang berlaku. Jadi jika masih bisa ditolerir, tolong Panwascam nanti didengarkan. Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, diingatkan oleh Panwascam, tolong diikuti. Karena kalau memang Panwascam sudah menegur, berarti itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Undang-Undang Pemilu. Jadi yang kami harapkan singkatnya, kita pemilu damai. Pemilu damai jangan sampai merusak kita semua di Riau Timur, keluarga. Jangan sampai gara-gara hal-hal kecil, perbedaan pendapat, kita bersitegang sehingga terjadi perselisihan. Perbedaan pendapat boleh, tapi kita melalui jalurnya. Berbeda pendapat, perbedaan itu adalah pemersatu kita. Singkatnya, hadirin, kami harapkan akan ada pemilu nanti di tanggal 14 Februari, coblos untuk legislatif dan presiden. Pada bulan November mungkin akan untuk daerah. Kita harapkan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sambutan dari Koramil 1602 Ubulwaru kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Riau Timur, yang saya hormati Kapolsek Riau Timur, yang saya hormati Ketua Panwascam beserta anggota, yang saya hormati Bapak Lurah Watuneso, yang saya hormati Ketua PPK, atau saya tidak lihat muka ya. Oh, bersama anggotanya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Riau Timur, yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Permohonan maaf sebesar-besarnya dari saya, karena tadi saya datang terlambat. 2 hari yang lalu saya pingsan di pos, mungkin penghuni pos kah, bagaimana kah, saya juga tidak tahu. Saya pulang dari
dengan kacamata dari bawah. Saya masuk rumah langsung terbanting, kepala masih bengkak sekarang. Tadi juga bangun pagi leher bengkok. Makanya sebenarnya saya tidak datang karena saya sakit, masih drop. Tapi karena ada kawan satu datang jemput, makanya mandi juga tidak jelas. Yang penting intinya sikat gigi. Kita masuk di pembahasan itu intermezzo. Tapi memang kenyataan dari 2 hari yang lalu saya pingsan sampai masuk rumah sakit puskesmas. Orang tanya, saya kasih naik story, orang tanya, Pak kenapa? Saya mau mati. Sudah, itu saja intermezzo. Tapi walaupun ada orang bilang ada tempat-tempat keramat, tapi kalau kita percaya Tuhan itu yang lebih berkuasa di dunia ini. Betul tak? Barang itu sebenarnya orang bilang roh-roh halus itu dari dulu saya tidak percaya sebenarnya. Tapi setelah saya baca Alkitab, sebelum kita masuk ini saya ceramah sedikit kan? Tergantung dengan sesuai dengan saya punya nama Franciscus de Jesus, jadi saya ceramah sedikit. Dulu itu saya tidak pernah bilang percaya dengan roh-roh halus, setan. Itu saya paling tidak percaya. Karena memang saya selama saya jalan saya tetap andalkan Tuhan. Tapi setelah saya baca kitab suci, rajanya iblis itu adalah Lucifer, dan Lucifer itu adalah malaikat padahal. Makanya dari itu saya percaya bahwa setan itu padahal ada. Makanya sekarang ini kita kuat-kuat sembahyang biar terhindar dari itu semua. Masuk di kita ngomong masalah Panwas Cam ini, sebenarnya kalau sesuai pengalaman saya, tugas dan tupoksi saya ini, saya waktu 2020 itu, saya waktu masih di Atambua, saya dapat kehormatan itu penugasan pengamanan pemilihan umum tahun 2020. Waktu itu saya penugasannya di Manggarai. Itu jadi satu Manggarai itu kita yang kafir. Tapi kita sebenarnya kita TNI ini bagian pelapis ketiga. Kita sebenarnya tidak terlibat di bagian ini sebenarnya. Karena kita cuma bisa memantau jalannya pemilihan umum. Jika terjadi konflik di situ, yang pertama turun itu adalah rekan kita polisi dan brimob. Jika persoalan tidak diselesaikan, baru dari situ kita turun lapisan ketiga. Kalau tugasnya kita begitu di bagian pemilihan umum, sebenarnya saya ini mau datang juga ragu-ragu entah ini viral lagi saya, tapi tidak apa-apa. Dan yang saya harapkan itu mudah-mudahan ini tidak terjadi di Jawa Timur, karena pengalamannya 2020 waktu saya penugasan di sana itu, dia bicara kerjanya bukan saya mau salahkan PPK atau bagaimana, tapi dong punya kerja dari unsur bawah sampai di KPU itu rapi sekali mereka bicara kerja. Dan ini memang harus saya omong biar tidak terjadi di Jawa Timur sini. Jadi ada beberapa di sana itu sampai ada, karena kita ini pemimpinnya bukan minta maaf. Sekarang ini semuanya karena uang mulut bisa kita tutup, ya toh? Jadi waktu itu tuh kita itu dari penugasan itu dia dikasih dari pimpinan itu 15 juta untuk pengamanan. Tapi dengan catatan kita tidak boleh memantau, biar mereka yang laksanakan. Dan itu saya berpikir, sampai di sini baru saya berpikir, ini sebenarnya kenapa sampai kita tidak bisa
memantau semuanya itu. Padahal ada permainan di dalam situ. Saya minta tolong jangan terjadi di sini, karena dengan hal-hal begitu nanti ada tuh orang bilang suara-suara yang iblis dong nanti masuk ke dalam situ, nanti timbullah cekcok di kecamatan sini. Makanya yang saya minta itu kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita sendiri. Jadi panwas tugasnya pengawasan, ya silakan mengawasi. PPK tugasnya apa, silakan jalankan. Jangan sampai melebihi batasnya. Kamu PPK tapi urusnya panwas, ya salah, tidak boleh. Saya sebenarnya tidak mau ngomong soal politik begini karena saya buta. Karena semenjak saya pakai pakaian loreng ini, kita diharapkan untuk berpolitik sampai kita pensiun. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada satu kata, dua kata atau menyinggung perasaan Bapak Ibu saudara-saudari, saya minta maaf. Kalau tidak mau terima maaf, sebentar di pos saya kasih satu botol, kita minum biar. Yang pertama itu adalah himbauan untuk selalu mendukung kerja Panwascam dalam proses pemilu 2024. Yang berikut, netralitas ASN. Harapannya itu adalah pemilu berjalan dengan lancar dan aman di Kecamatan Luyo Timur. Kemudian jangan ada fanatik yang berlebihan sehingga menimbulkan permasalahan yang terjadi. Kemudian kita ciptakan pemilu damai. Dan terakhir tadi adalah jalankan tugas sesuai tupoksi kerja kita masing-masing. Berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi gitu ya. Siap. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, bicara menyangkut dengan pemilu, ada yang gelisah. Orang-orang yang gelisah, masyarakat yang gelisah, itu pasti memikirkan sesuatu ke depan yang saya akan bangun ke depan. Apakah strategi saya masih relevan? Atau memang strategi saya sudah usang dan memikirkan strategi-strategi baru. Tapi kalau masyarakat kecil seperti kita, harusnya kita bersukacita. Karena apa? Karena proses pergantian kekuasaan, kita merefresh kembali kekuasaan yang lama dan mengganti dengan kekuasaan yang baru. Ketika mengganti kekuasaan, berarti mengganti kebijakan-kebijakan baru. Jika kebijakan-kebijakan baru ada, pasti ada yang namanya kesejahteraan baru yang akan muncul ke depannya nanti. Hari ini saya berterima kasih Bapak Camat sudah hadir, Bapak Kapolsek sudah hadir, Babinsan sudah hadir, Bapak Lurah dan Kepala Desa, tokoh masyarakat, para partai politik, PAC yang ada di Kecamatan Luyo Timur. Yang kemarin kami data ada 8 perwakilan partai politik. Jadi terima kasih sudah luangkan waktu, sudah hadir di sini. Hari ini kita memang sosialisasi dan kita bicara banyak hal. Harapan saya sebentar ketika dibuka diskusi, jangan diskusi kita menentukan siapa yang akan maju dari Luyo Timur. Jangan diskusi menyangkut itu. Tapi diskusi saya mengajar supaya kita bicara bersama menyangkut dengan pemilu ke depan, keamanan dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita bersama.
Lalu sebentar ada satu sesi kita akan bentangkan baliho. Spanduk besar sudah kami buatkan, dan di dalam itu ada deklarasi pemilu damai Kecamatan Riau Timur. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, harapan saya maju ke depan untuk menandatangani deklarasi. Kalau memang tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi saya berharap supaya itu kita tanda tangani bersama sebagai wujud bahwa ada semangat baru, sense of belong, rasa memiliki terhadap Riau Timur. Riau Timur itu dari tahun saya sudah 2 kali, periode kali lalu tidak ada persoalan Riau Timur. Kecamatan lain boleh gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi Riau Timur ketika PPK menyampaikan hasil pemilu tingkat kecamatan, Riau Timur aman, damai dan tentram. Tidak ada persoalan sama sekali. Nah, dari situ saya berharap supaya kita yang habis ini, kali ini kita mau mengulangi lagi hal yang sama. Kalau seandainya kita mengulangi hal yang sama, itu berarti kita pemilu yang kita lakukan itu benar-benar keinginan dan harapan kita bersama sudah tercapai. Harapan saya nanti setelah dari sini kita ada makan siang di sini, lalu ada pengganti uang duduk, uang transport. Itu sudah disiapkan. Harusnya hari ini ada 50 orang yang kami undang. Memang terbatas. Pengennya saya itu semua orang yang kita, tapi itu lagi-lagi menyangkut dengan dana yang disiapkan. Nanti ke depan kita akan berkoordinasi dengan kepala desa setelah tingkat kecamatan. Kita akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk kita memulai sosialisasi di tingkat desa atau kelurahan. Karena semakin banyak orang mengerti, akan semakin banyak keamanan dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi, ada 2 kelompok sekarang yang sedang gelisah. Yang satu gelisah karena saya sedang duduk, yang lain gelisah, saya mau dapat apa dari pemilu. Yang ujung-ujungnya akhirnya mengorbankan masyarakat kecil yang memang tidak tahu sama sekali. Ini harapan-harapan saya. Untuk itu, dengan memohon izin Allah yang Maha Kuasa, Bapak yang ada di surga, saya Ketua Panwascam Riau Timur membuka kegiatan ini dengan resmi. Kita jeda 10 menit untuk snack. Para tagline Bawaslu kita. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi sosialisasi kita yang dibawakan oleh Bapak Ketua Panwascam Riau Timur, Bapak Filarius Joseph Prega. Kepada Bapak pemateri, waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi ya. Bapak Mama, saya perkenalkan dulu. Nama saya Filarius Joseph Prega. Tidak asing ya. Saya ketua dan berkaitan dengan kepegawaian dan data dan informasi bidang itu. Lalu teman saya yang perempuan itu HP2H, namanya Justinani. Sedangkan yang pojok sana P3S. Kami di kecamatan di Panwas itu ada 11 orang yang kerja. ASN-nya 3 orang, tenaga teknisnya 3 orang, tenaga pendukungnya 2 orang, dan kami komisioner 3 orang. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Judul di depan itu
pemilu untuk sebuah perubahan. Nah, pemilihan umum pasti kita tahu bersama, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab suci pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta aturan-aturan satu. Intinya itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu undang-undang tentang pemilu. Nah, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilih dengan harapan agar pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan setara. Berikut tugas Bawaslu dan turunan: mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu sesuai tingkatan. Yang berikut, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Yang berikut, mencegah terjadinya praktik politik uang. Sebentar kita bicara banyak. Yang berikut, mengawasi netralitas ASN, kepala desa dan aparaturnya, badan milik pemerintah dan daerah. Yang berikut, melakukan penyelesaian sengketa pemilu. Ini harapan saya supaya ini tidak terjadi untuk Jawa Timur. Berikut. Tugas Panwaslu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 105. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu. Ini sebentar lagi kita sekarang sedang petakan desa mana yang rawan, desa mana yang tidak, atau desa mana yang setengah rawan. Itu indikatornya politisasi sara, politik uang dan lain sebagainya. Sekarang kita sedang petakan. Nanti ke depan kita akan buatkan surat kepada kepala desa berkait dengan desanya masing-masing. Yang berikut, mengkoordinasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Jadi karena pasal ini, makanya PPK, teman-teman dari kita PPK, penyelenggara, kita awasi kegiatan mereka. Jangan main mata. Prinsipnya saya A, B, D. Jangan sampai A setelah itu dipukul angka merah. Nah itu tidak. Saya tidak punya prinsip begitu. Jadi kita mengawasi kegiatan PPK sampai dengan KPPS. Jadi mengawasi. Selain mereka, kita awasi pula PKD kami yang ada di desa-desa dan PTPS yang ada di TPS masing-masing. Jadi kita awasi. Saya prinsipnya kalau salah ya sudah angkut, tidak main-main. Karena ketika kita memberikan ruang, orang akan melakukan. 5 tahun yang lalu banyak sekali dari Jawa Timur yang akhirnya harusnya antar ke ND. Tapi kita karena pertimbangan lain sebagainya, kita selesaikan di sini. Tapi untuk tahun ini kita berharap itu tidak terjadi. Saya biasanya jam 2 malam kadang-kadang kita perbawa suku pakai ND. Bagaimana tuh? Ada beberapa yang dari Jawa Timur yang harusnya kita antar kita dapat duit dan lain sebagainya. Tapi saya prinsipnya tidak saat itu. Yang berikut, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah. Nanti ke depan penentuan titik pemasangan baliho itu akan koordinasi dengan penyelenggara pemilu lain, PPK yang ada di kecamatan dengan pihak pemerintah yang ada di kepala desa dan lain sebagainya. Kita akan tentukan titik-titik pemasangan baliho. Sekarang kan orang masih pasang sembarang-sembarang, itu jadi masalah. Nanti pada saat kampanye mulai tanggal 28 Oktober, November dan selanjutnya kita akan bersihkan dan pasang sesuai tempatnya masing-masing yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah setempat. Sekarang orang pasang harus silakan. Ketika aturan itu ada, himbauan dari KPU ada, kita mulai tertibkan. Nanti menyangkut dengan baliho ada ukuran-ukuran, tidak sembarang orang pasang baliho. Jadi selama ini kan orang pasang sih ya baliho, tapi sebetulnya ada ukuran-ukurannya. Ukuran tidak sembarang. Dan tempat-tempat di mana yang tidak boleh dipasang dan dipasang. Menyampaikan hasil pengawasan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ini nanti kita akan sosialisasi ke depan. Kita pengen supaya Jawa Timur aman.